Pelayanan di kantor Pemkab Waikanan lumpuh setelah Wakil Bupati Edward Antoni terkonfirmasi COVID-19. Petugas mengagalkan penyelundupan 1,1 ton daging celeng melalui Pelabuhan Bakauheni. Tabi pun, selamat pagi pemirsa, kita berjumpa lagi dalam iNews Lampung, program berita daerah jaringan televisi terbesar di Indonesia, iNews TV. Pagi ini kami menyajikan informasi menarik tentang berbagai peristiwa serta dinamika pembangunan di Lampung. Pelayanan publik di kantor Pemkab Waikanan lumpuh pasca Wakil Bupati Edward Antoni terkonfirmasi COVID-19. Kantor Pemkab ditutup untuk sementara selama proses sterilisasi. Pemirsa, bersama saya Ferlisi Andini, inilah iNews Lampung selengkapnya. Setelah Wakil Bupati Waikanan Edward Antoni dan beberapa pejabat lainnya terkonfirmasi COVID-19, aktivitas perkantoran lumpuh. Kantor Pemkab ditutup sementara selama 3 hari untuk proses sterilisasi. Kondisi kantor Pemkab Waikanan terlihat tak ada aktivitas setelah Wakil Bupati Edward Antoni terkonfirmasi COVID-19. Tak ada satupun pegawai yang terlihat di ruang kerja. Pemkab setempat menutup sementara seluruh aktivitas pegawai selama beberapa hari ke depan. Selain ruangan Wakil Bupati, ruangan Asisten 2 Kusarwono juga terkunci rapat. Kusarwono dikabarkan menjadi salah satu pejabat yang terkonfirmasi positif corona. Tak hanya di sekretariat, kantor Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu juga terlihat lumpuh. Tak ada pelayanan yang dibuka di kantor tersebut. Ditutupnya kantor itu setelah Anak Kori selaku kepala dinas ikut terkonfirmasi positif COVID-19. Sekretaris Palang Merah Indonesia Waikanan Yoni Alestiadi prihatin dengan kondisi Wakil Bupati serta beberapa pejabat lainnya yang terinfeksi corona. PMI terus melakukan penyemprotan disinfektan ke sejumlah tempat sebagai upaya pencegahan agar wabah virus tersebut tidak menyebar. Dan sampai ketua kita PMI Waikanan terkena COVID-19, tapi itu sudah risiko tugas yang mengharuskan dia untuk pulang balik Jakarta, Lampung, dan seterusnya. Itu suatu risiko lah, tapi kami tetap melanjutkan misi kemanusiaan PMI di Waikanan dengan cara penyemprotan, pembagian masker yang telah diamanahkan beliau. Tak ada satupun pejabat Pemkab Waikanan yang dapat ditemui untuk dikonfirmasi. Dari Waikanan, Jimmy Irawan, iNews melaporkan. Hingga kini Wakil Bupati Waikanan Edward Antoni sedang menjalani perawatan di salah satu rumah sakit pemerintah di Lampung. Edward Antoni dirawat setelah hasil swab mengonfirmasi COVID-19 dan menunjukkan gejala. Kepastian dirawatnya Edward Antoni disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Lampung, Rehana. Edward dirawat karena menunjukkan gejala COVID-19. Edward terkonfirmasi sebagai pasien nomor 310. Selain Edward, beberapa pejabat Waikanan lainnya juga ikut diisolasi di rumah sakit. Beberapa pejabat lainnya seperti Asisten 2 Kusarwono dan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kusuma Anak Kori, juga terkonfirmasi COVID-19. Mereka tidak menunjukkan gejala COVID-19 dan hasil swab mengonfirmasi COVID-19. Laki-laki 60 tahun dari Waikanan, merupakan riwayat perjalanan dari Jakarta. Kondisi saat ini sedang mengalami perawatan di ruang isolasi salah satu rumah sakit pemerintah di Provinsi Lampung. Pasien nomor 311 sampai dengan 316 dari Waikanan merupakan hasil tracing dari pasien nomor 310. Saat ini kondisinya semuanya dalam keadaan tanpa gejala atau
asimptomatis dan sedang menjalani isolasi mandiri di rumah sakit di Provinsi Lampung. Tim Liputan iNews melaporkan. Penambahan 1 orang dan Dinas Kesehatan Waikanan terus mensterilisasi kantor Pemkab selama 3 hari, sterilisasi dan penutupan kantor Pemkab untuk mencegah penyebaran COVID-19. Pasien positif COVID-19 di Kabupaten Waikanan kini bertambah setelah kurang lebih 2 bulan. Pasien ke-6 dinyatakan sembuh, pasien ke-7 adalah Wakil Bupati Edward Antoni. Edward memiliki riwayat perjalanan ke Jakarta pada 4-6 Agustus 2020. Edward berada di Jakarta, kemudian tanggal 8 Agustus 2020 pasien mengeluh demam, lalu melakukan pemeriksaan kesehatan ke rumah sakit di Bandar Lampung dan dilakukan pemeriksaan rapid test dengan hasil reaktif. Selanjutnya dilakukan pengambilan PCR swab pertama dengan hasil positif COVID-19. Kemudian tanggal 9 Agustus 2020, kembali dilakukan pengambilan PCR swab kedua dengan hasil positif COVID-19. Kemudian dilakukan tracing terhadap kontak erat dengan pasien ke-7 sebanyak 22 orang. Sebelumnya pada tanggal 3 Agustus 2020, Wakil Bupati Edward Antoni menghadiri musyawarah daerah Golkar ke-5 di Kecamatan Baradatu. Kini pasien positif COVID-19 ke-7 sedang dirawat di Rumah Sakit Abdul Muluk Bandar Lampung. Tim Liputan iNews melaporkan. Beralih ke liputan lain, kedisiplinan menjalankan protokol kesehatan di tengah kenormalan baru merupakan sebuah keharusan. Sayangnya, sejumlah warga Bandar Lampung masih belum disiplin menerapkannya. Mereka terjaring razia karena tidak memakai masker. Tim gugus tugas pemulihan dan percepatan ekonomi Bandar Lampung merazia warga yang tidak mematuhi protokol kesehatan, khususnya pemakaian masker. Tim merazia pemakaian masker di Jalan Teguh Umar Bandar Lampung. Tim gugus tugas masih banyak mendapati warga yang tidak memakai masker ketika beraktivitas di luar rumah. Satu persatu pengendara sepeda motor yang kedapatan tidak memakai masker dihentikan oleh tim gugus tugas. Beberapa pengendara sepeda motor nekat menerobos razia. Tim gugus tugas memberikan himbauan agar masyarakat memakai masker dan tetap mengikuti protokol kesehatan dari pemerintah. Tidak hanya memberikan himbauan bagi warga yang tidak memakai masker, tim gugus tugas memberikan sanksi dengan memberikan sanksi push up atau menyanyikan lagu Indonesia Raya. Tanda. Pak, kenapa nggak pakai masker, Pak? Buru-buru, Pak, lupa. Lupa ya. Tapi tahu aturannya ya, Pak ya? Tahu, iya udah tahu. Jadi tadi push up berapa kali, Pak? 5 kali, Pak. 5 kali ya. Iya. Pemberian sanksi berupa push up dan menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk memberikan efek jerah kepada warga yang tidak disiplin mematuhi protokol kesehatan. Kita melaksanakan patroli penegakan disiplin protokol kesehatan itu sudah dari mulai bulan Maret. Ya. Tapi banyak masyarakat Kota Bandar Lampung ini yang belum sadar untuk mematuhi protokol kesehatan. Contohnya yang kecil-kecil aja untuk pemakaian masker saja itu harus kita paksakan. Ya. Padahal kita sudah menghimbau dari beberapa bulan. Nah, sekarang kita perintahkan untuk wajib menggunakan masker. Mereka tidak. Dari Bandar Lampung, Andres Avandi, iNews melaporkan. Nggak dapat kedapatan tidak memakai masker ya, Pak? Ya, masih banyak. Pemirsa, setelah jeda pariwara berikut kami kembali dengan informasi. Petugas gagalkan penyelundupan 1,1 ton daging celeng melalui Pelabuhan Bakauheni. Sesaat lagi tetaplah bersama kami. Anda masih menyaksikan iNews Lampung. Petugas kepolisian sektor kawasan Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan menggagalkan penyelundupan lebih dari 1 ton daging celeng. Daging celeng seberat 1,1 ton dimasukkan ke dalam karung bersama paket barang lain.
Petugas Polres Lampung Selatan menggagalkan penyelundupan 1,1 ton daging celeng. Daging berasal dari Palembang, Sumatera Selatan. Daging celeng ini dibawa menggunakan truk box tronton berwarna orange yang dimasukkan ke dalam belasan karung bersama paket lainnya. Kasus ini berawal dari pemeriksaan kendaraan yang memasuki kawasan Pelabuhan Bakauheni. Petugas KSKP mencurigai sebuah truk tronton berwarna orange yang melintas. Dan ternyata setelah diperiksa, petugas menemukan tumpukan karung berisi yang diduga daging celeng tertutup terpal hitam. Daging tersebut berada di bawah tumpukan paket lainnya. Ya, memang dari hasil pemeriksaan di Sipot dari sini, kita temukan salah satu kendaraan di mana dalamnya ada barang kurang lebih 1 ton, lebih ya 1,1 ton, ternyata membawa daging celeng yang tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah. Asalnya dari mana, Pak? Asal dari Palembang. Rencana mau dikirim? Rencananya akan dikirim ke Jakarta dan juga Tangerang. Dan tentunya kita akan proses sidik dan juga koordinasi dengan karantina hewan. Selain daging celeng seberat 1,1 ton, petugas juga mengamankan pengendara mobil box berinisial PB. Dalam pemeriksaan, pengendara mobil box bernomor polisi B9519UYV ini mengaku daging celeng dibawanya dari kota Palembang, Sumatera Selatan. Kepada petugas, dia mengaku jika selesai mengantar barang ke tempat tujuan, dirinya dijanjikan upah sebesar 3,5 juta rupiah. Pak, dari mana daging ini? Dari Palembang. Dari Palembang? Ya. Mau dikirim kemana? Jakarta. Jakarta. Punya siapa ini daging? Punya yang Pak Arun pasti lah, Bang, cuma Marga Marbun. Siapa? Marga Marbun. Marga? Marbun. Marga Marbun. Yang tinggalnya di mana itu? Ini nggak tahu dong, janji di warung aja ketemu. Oh, janji di warung. Nah, terus kok bisa ini muatnya di mana muatnya? Di Palembang di warung. Di Palembang. Sesuai kewenangan untuk proses penyidikan, petugas kepolisian akan berkoordinasi dengan pihak Balai Karantina Pertanian Bandar Lampung. Dari Lampung Selatan, Heri Fulistiawan, seputar iNews melaporkan. Mengonsumsi daging celeng atau babi hutan ilegal berbahaya bagi kesehatan. Proses pemotongan hingga pengemasan yang tidak sesuai standar membuat daging rentan terkontaminasi bakteri yang berbahaya. Dari situs Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian, mengkonsumsi daging celeng ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan. Karena daging celeng yang dipotong tidak sesuai standar dan proses pengirimannya tidak memenuhi kaidah kesehatan. Daging celeng ilegal berpotensi terkontaminasi bakteri, virus, larva, dan lainnya. Mengkonsumsi daging celeng ilegal yang terkontaminasi beresiko terkena penyakit zoonosis. Zoonosis merupakan penyakit yang dapat menular dari hewan ke manusia. Mau dikirim kemana? Dampak dari memakan pangan yang tidak layak konsumsi dapat menyebabkan keracunan, diare berat akibat E. coli, salmonellosis, hingga cacing babi yang menyebabkan berbagai gangguan kesehatan pada manusia. Pengiriman daging celeng harus sesuai standar agar ada jaminan kesehatan. Pembawa daging celeng harus memiliki surat yang menyatakan daging aman yang dibuat oleh pemerintah setempat. Namun bila diselundupkan tidak ada jaminan terhadap kondisinya. Dilihat dari data statistik Badan Karantina Pertanian tahun 2013, volume yang berhasil ditangani karantina mencapai hampir 12.000 kg. Adapun tahun 2014 dari Januari hingga Juni, tercatat volume yang berhasil ditangani mencapai lebih dari 30.000 kg. Badan Karantina Pertanian meminta masyarakat berhati-hati dalam memilih daging yang dijual. Ada beberapa cara untuk dapat membedakan daging celeng dengan daging sapi. Untuk daging sapi memiliki ciri-ciri warna yang cerah dan memiliki bau yang segar. Sedangkan daging celeng memiliki warna yang pudar dan bau yang tidak sedap.
Masyarakat juga diminta untuk tidak mudah tergoda dengan penawaran harga daging murah. Sebab daging celeng memiliki harga yang jauh lebih murah dibandingkan daging sapi bahkan daging ayam. Tim Liputan iNews Lampung melaporkan. Para pengumpul daging celeng untuk dapat mematuhi prosedur. Wali Kota Bandar Lampung Herman Hasanusi meminta pemerintah pusat mengembalikan kewenangan pengelolaan SMA atau SMK ke pemerintah daerah atau kota. Begitu juga kewenangan pengelolaan perbukitan juga sektor kelautan. Hal ini terungkap saat menerima kunjungan kerja Wakil Ketua Komite DPD RI Bustami Zainuddin di ruang rapat Wali Kota Bandar Lampung. Sejak ada peraturan tersebut, Pemkot tidak bisa lagi membuat program pendidikan gratis kepada warga Bandar Lampung yang akan melanjutkan pendidikan ke SMA sederajat. Selain pengembalian kewenangan pengelolaan pendidikan tingkat SMA, SMK, Pemkot juga meminta DPD menyoroti soal kewenangan Pemprov, soal pengelolaan pembuktian juga di sektor kelautan. Memang kewenangan-kewenangan yang tadinya ada di kabupaten kota itu ditarik ke provinsi dan akhirnya rentan kendali yang maksudnya menghadirkan negara lebih cepat, lebih efisien, malah nggak efisien. Contoh soal kehutanan, ya, soal pertambangan, kemudian soal pendidikan. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS, iNews melaporkan. Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto menyambut kedatangan Komisi 4 DPR RI Pusat. Dalam kunjungan kerjanya, Komisi 4 juga sempat menyerahkan bantuan berupa alat pertanian kepada petani setempat. Kunjungan Komisi 4 DPR RI Pusat digelar di Desa Sukatani, Kecamatan Kalianda. Bupati Nanang Ermanto ikut mendampingi Komisi 4 yang menyerahkan bantuan alat pertanian. Kelompok tani Sukatani juga memperoleh bantuan bibit jagung. Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto berharap kelompok tani yang mendapatkan bantuan alat pertanian agar dapat menggunakannya sebaik mungkin. Mereka juga diharapkan dapat merawat semua alat yang telah diberikan. Bantuan alat pertanian yang diberikan antara lain berupa traktor dan traktor tangan. Ketahanan pangan ya, alhamdulillah, alat alsintan, pertanian, bibit-bibit lainnya. Mudah-mudahan dengan hadirnya Pak Sudin dan Pak Bambang ini untuk kesejahteraan para petani khususnya Lampung Selatan, saya harapkan Pak Sudin, saya minta. Dari Lampung Selatan, Rudi Apriyadi dan Alsi Swadi, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah pesan-pesan berikut ini kami kembali dengan informasi. Kampung Kopi Rigis Jaya di Lampung Barat menjadi kawasan wisata edukasi tentang kopi. Informasi selengkapnya hanya di iNews Lampung. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pekon Rigis Jaya merupakan salah satu kawasan yang dinilai sebagai penghasil kopi terbaik di Lampung Barat. Daerah di Kecamatan Air Hitam ini pun kemudian dikembangkan sebagai kampung kopi. Tidak hanya menjadi destinasi wisata, tapi juga sarana edukasi. Dan pemirsa, informasi tersebut sekaligus mengakhiri iNews Lampung hari ini. Saya Verly Siandini mewakili kru yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Kampung Kopi Rigis Jaya saat ini telah dilengkapi fasilitas beberapa pondokan. Dengan latar belakang pemandangan kebun kopi dan indah, pengunjung dapat menikmati secangkir kopi hangat khas Lampung Barat. Selain itu, pengunjung juga dapat melihat langsung berbagai jenis tanaman kopi. Mereka juga bisa mempelajari cara pengelolaan kopi, mulai dari tanam sampai dengan proses siap seduh. Sejumlah pemuda yang tergabung dalam kelompok sadar wisata di Kampung Rigis Jaya siap mengantarkan pengunjung berkeliling kebun.
Tidak hanya menemani saat pengunjung memetik kopi, mereka juga memberikan edukasi pengelolaan kopi sambil mencicipi suguhan kopi hangat khas Kampung Kopi Rigis Jaya, Lampung Barat. Tujuan pengembangan desa wisata Kampung Kopi ini adalah menghadirkan berbagai fungsi pengembangan manusia, kelembagaan, dan material, sehingga mampu memberikan kontribusi dalam pengembangan kopi untuk kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Perlindungan sumber daya dan ekosistem perkebunan kopi melalui kegiatan pelestarian kehidupan sosial dan budaya masyarakat lokal, selain mengembangkan pariwisata di sekitar perkebunan kopi, namun juga mendorong kewirausahaan masyarakat di Kampung Kopi Pekon Rigis Jaya. Ya setidaknya ya sudah memberilah Mas. Apa ya? Ada dampak udah positifnya ada. Ya. Karena ini apa? Ada warung kecil-kecil itu ya. Tadinya itu belum mau niat usaha jualan keripik. Karena tempat ini kampung ini mulai ya, berpikir lah ya. Mau gitu. Alhamdulillah sih Mas. Kalau hari Minggu ada mainan yang ini. Tidak saja memiliki sumber daya alam yang melimpah, Lampung Barat juga memiliki kekayaan budaya warisan leluhur yang masih tetap terjaga hingga kini. Salah satunya, kain motif celugam khasa Lampung Barat. Celugam merupakan kerajinan masyarakat di Lampung Barat sejak zaman dahulu dan masih bertahan hingga saat ini. Kain celugam tidak hanya disukai masyarakat Lampung, banyak masyarakat luar Lampung yang menyukainya. Ini warisan dari leluhur Lampung Barat. Ya, sekarang masih kami lestarikan. Ya, kemudian ini bisa dibuat tirai. Tirai ini dipakai untuk perkantoran pemerintahan, merayakan untuk pernikahan, udah itu untuk ada acara-acara adat itu ya. Nah, udah itu bikin untuk sal, untuk selendang, udah itu bikin untuk baju, ya baju adat khas Lampung Barat sama peci juga bisa dibikin. Ya, kemudian pernik-perniknya bikin ini bantal kursi, tempat tisu, ya macam-macam dibikin, bisa alas kasur. Bagi Anda yang sempat berkunjung ke Liwa, Anda akan melihat langsung betapa bangganya warga Lampung Barat memiliki motif celugam ini. Kota yang sejuk dihiasi dengan warna-warni motif celugam menjadi semakin semarak dan hangat. Dari Lampung Barat, Andres Avandi dan Enrico Ngantung, Ayus melaporkan.